Halo Gemini, welcome back to my channel. Kita reading kembali. Kali ini temanya yang akhirnya segera terjadi di 7 hari ke depan. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sahabat kartunya buat Gemini semuanya. Yang akan segera terjadi di 7 hari ke depan. Apakah itu? Yang akan segera terjadi di 7 hari ke depan. Ini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Gemini. Semoga kamu bisa terhibur dan menemukan solusi dari readingan ini. Wah, lama sekali. Kita akan lihat di sini. Aku merasakan bahwasanya kamu, ya, beberapa dari Gemini, ini tentang sesuatu yang akan terjadi di 7 hari ke depan ya. Kamu akan menjadi seseorang yang bisa melihat peluang, ataupun kamu seperti kayak memiliki ada feeling kamu nih, kayak ada batin gitu loh. Batin kamu itu berkata bahwasanya, wah, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Dan seakan-akan hati kamu, mata batin kamu itu bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Ya mungkin kamu merasakan ini, ada kayak kontak batin, ikatan batin, kayak ada bisikan-bisikan gaib gitu ya. Nah, itu kamu. Dan akhirnya kamu bisa merasakan, wah, aku tahu nih, nantinya kalau aku lakukan ini, kayaknya nggak bisa gitu loh. Dan kamu akhirnya tahu merasakan bahwasanya ini baik dan ini tidak gitu. Itu tentang kayak feeling yang kamu rasakan ya. Jadi buat Gemini, aku melihat seakan-akan kamu di sini berharap ya, ada sebuah hal yang membuat kamu begitu terinspirasi. Ya. Dengan apa? Aku melihat ada satu kehidupan yang kamu jalani. Ya mungkin kehidupan kamu saat ini ya. Kamu sudah merasakan sih ya, bahwa hidup aku ini sebenarnya tidak baik-baik gitu loh. Aku berada dalam kondisi yang tidak baik. Tapi aku yakin bahwasanya semua itu akan berlalu. Seringnya waktu berjalan, semua itu akan berlalu sendirinya. Itu harapan kamu. Dan ternyata kamu menyadari, ternyata semua yang terjadi itu adalah inspirasi. Ya, kamu jadikan inspirasi yang membuat kamu bisa merubah semuanya. Karena mata batin kamu itu sudah berkata kamu bisa gitu ya. Kamu pantas untuk bahagia ya. Jadi biarkan itu terjadi. Jadikan masalah itu sebagai acuan buat kamu untuk bangkit. Jadi masalah itu adalah inspirasi bagi kamu. Jadi kamu tahu nih, jadi kayak itu ya, kayak kamu kayak memiliki kayak apa ya, kayak punya indera keenam gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Seakan-akan kami itu selalu diterangi, selalu dibisiki ya. Tapi dibisikan itu tentang hal-hal yang baik ya di sini. Jadi semua itu kamu jadikan inspirasi buat merubah hidup kamu. Oke? Jadi di 7 hari ke depan itu kamu akan merasakan suatu perubahan dalam diri kamu. Ya, mungkin beberapa dari kamu ini akan ada sebuah cinta. Di 7 hari ke depan, mungkin kamu akan bertemu nih. Akan ada yang mendekat ya ke kamu, atau kamu akan menemukan cinta yang sebenarnya.
Dan mungkin di 7 hari ke depan hidup kamu itu penuh dengan cinta. Karena sudah capek nih dengan kesedihan, capek dengan kekecewaan, capek dengan kesengsaraan. Waktunya kamu untuk mencapai ataupun merasakan kebahagiaan itu. Oke, yakinlah ya. Yakin pada diri kamu. Bahwasanya kamu bisa merubah semua itu. Karena yang merubah itu adalah diri kita, bukan orang lain. Tapi tetap dengan bantuan yang kuasa. Semesta alam ya. Oke, itu. Jadi ini aku merasakan ada cinta yang akan mendekat atau kamu akan merasakan hidup kamu penuh dengan cinta. Wah, ternyata ini ya keadilan yang aku dapatkan. Ini hasil dari perjuangan aku. Ini hasil dari kesedihan yang aku alami. Ini hasil dari keikhlasan aku, ya, perjuangan aku. Dan akhirnya aku menemukan di sini. Oke, gitu. Semoga di 7 hari ke depan kamu akan bertemu dengan ya seseorang yang betul-betul mencintai kamu. Mungkin beberapa dari ini awalnya sulit ya untuk membuka hati. Awalnya sulit untuk menerima seseorang. Awalnya kamu sulit untuk move on. Tapi akhirnya mungkin dengan satu keajaiban yang tiba-tiba muncul karena ada bisikan-bisikan yang kamu dengar. Ya, kamu gak boleh begitu. Itu kan menyakiti diri kamu. Sayang dong dengan diri kamu ya. Hargai diri kamu. Kamu berhak untuk bahagia. Jadi jangan mau kamu disakiti, jangan kamu terlena dengan masalah-masalah itu. Saatnya kamu untuk merubah semuanya. Itulah bisikan yang benar-benar positif kamu rasakan, dan akhirnya kamu bisa buka hati kamu. Akhirnya kamu bisa move on. Ya, mungkin ada yang berkata, "Gimana sih Kak caranya pengen move on?" Ya, cukup. Mungkin ada beberapa dari kamu, "Kak, aku pengen blokir dia. Aku pengen menghapus nomor dia, kontak dia di handphone aku," gitu ya. Tapi sebenarnya jika kamu tahu ya, coba kita pakai logika. Kalau kita menghapus nomor dia, kalau kita menghilangkan nomor dia, coba kamu pasti akan bertanya-tanya, dia sedang apa ya saat ini? Dia lagi ngapain ya? Dia bahagia nggak? Pasti kamu pengen kepoin dia. Dengan pengen kepoin dia, maka di situ secara otomatis kamu tidak sadar bahwasanya kamu masih memikirkan dia, ya. Dan kamu tidak akan terbiasa dengan hal itu. Dan kamu pasti akan merasa kerinduan. Nah, tapi jika kamu tetap ada kontak dia di HP kamu tidak membuangnya, maka kamu akan bisa lihat nih story dia. Mungkin saat kamu lihat story, ya, scroll ke bawah, terlihat ada nama dia. Wah, dia begini ya. Wah, dia lagi ini ya. Ya, mungkin di sosial media juga ya, entah itu di IG, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok ya. Kamu coba scroll ke bawah. Kamu muncul dia di beranda kamu. Wah, dia begini ya saat ini. Nah, mungkin di situ ada kelegaan dalam hati kamu. Dan akhirnya dengan seperti itu, akhirnya kamu akan terbiasa. Dan endingnya kamu akan bisa melupakan dia. Wah, udahlah, aku udah biasa nih. Tanpa dia aku sudah bisa bahagia. Maka dari itu aku melihat di sini kamu akan bisa buka hati. Dah, itu salah satu cara. Cara simple ya, gitu. Jangan kamu menghapus kontak dia, jangan kamu menghapus pertemanan kamu dengan dia, karena dengan begitu kamu tidak akan merasa kehilangan dan kamu akan bisa terus memantau dia, dan akhirnya kamu akan terbiasa dengan hal itu, dan akhirnya bisa melupakan dia, ya. Dan akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah hak kamu untuk bahagia, ya, setelah kamu membuka hati. Jadi seseorang yang datang kepada kamu itu ya bisa dikatakan dia akan bisa memperjuangkan kamu, dia akan bisa membuat kamu bahagia di sini. Oke, gini. Kita akan coba lihat apa lagi yang akan terjadi di 7 hari ke depan. Itu tadi tentang cinta ya, kebanyakan tentang cinta. Tapi nanti kita akan juga lihat di kartu tarot ya. Di kartu tarot itu juga sering terbaca tentang keuangannya kamu, tentang kehidupan kamu selanjutnya lah ya. Kita akan coba lihat apa yang terjadi di 7 hari ke depan, yang akhirnya terjadi ya. Keajaiban. Ya, keajaiban akan muncul pada kamu di sini. Keajaiban apa? Mungkin beberapa dari kamu yang putus cinta, yang dimana pengen move on, tiba-tiba aja bisa tuh melupain dia, ya, menghilangkan rasa dari dia, ya, dan akhirnya kamu bisa membuka hati. Itu suatu keajaiban tentang cinta.
seperti yang kita baca di orakel. Nah, juga beberapa dari kamu yang mungkin ada keajaiban nih, mungkin ada kamu yang merasa tertipu nih dari suatu pekerjaan. Ya, mungkin ada kamu yang merasa tidak nyaman di dalam satu pekerjaan. Wah, tiba-tiba aja aku merasa kayak, ya, aku harus meninggalkan gitu loh. Meninggalkan pekerjaan itu. Atau tentang cinta, aku harus bisa meninggalkan dia nih. Secara aku butuh seseorang yang tulus ya. Dengan begitu akhirnya keajaiban itu muncul. Tiba-tiba aja kamu bisa melepaskan dia dan akhirnya kamu menemukan seseorang ya yang memang benar-benar kamu harapkan. Oke. Memang kamu pernah terpisah di sini. Itu keajaiban, terpisah. Entah itu karena apa ya perpisahnya. Karena jarak, karena perbedaan, ya karena konflik, karena memang tidak cocok ya. Karena memang ada ego dan ada yang hanya memanfaatkan ya. Akhirnya ya terpisah. Beberapa dari Gemini di 7 hari ke depan, mungkin kamu akan buat keputusan di sini. Keputusan untuk berpisah. Entah itu dengan orang yang toksik, orang yang manipulatif, karena capek gitu ya. Capek, Kak. Aku terus sih yang mengalah, aku terus yang perjuangkan dia, aku terus yang berkorban, tapi dia tidak pernah. Dan dia tidak pernah melihat pengorbanan aku, usahaku, cinta aku, tidak ada. Jadi buat apa? Aku tidak dihargai gitu loh. Jadi mungkin di 7 hari ke depan akhirnya aku menyadari bahwasanya aku ingin meninggalkan hubungan ini. Ya, begitu. Ya, mungkin itu juga keajaiban sih yang kamu rasakan. Ya mungkin awalnya kamu sulit untuk melepaskan dia. Ya mungkin ada beberapa dari kamu yang ketergantungan sama dia ya. Jadi sulit. Tapi di 7 hari ke depan, perlahan-perlahan mungkin kamu mulai mempelajari situasi kondisi kamu ya. Kalau begini aku mungkin tidak bisa gitu loh. Ya akhirnya ya itulah perpisahan. Salah satunya jalan ya. Mungkin. Atau mungkin beberapa dari kamu ada yang berpisah nih dengan orang tua. Ya mungkin mendapatkan pekerjaan yang jauh dari orang tua. Atau ada yang kuliah jauh dari orang tua ya bisa aja. Ya akhirnya berpisah dengan keluarga. Tapi kan itu untuk sementara. Ya. Oke itu ya Gemini. Ini ada kerinduan. Beberapa dari Gemini kayak mengalami kerinduan yang cukup luar biasa. Entah itu dengan keluarga, karena tadi ada yang berpisah ya. Kita berpisah sementara. Ya, baru berpisah aja udah rindu, udah kangen ya. Tapi semua itu kan hanya sementara. Nanti kan juga bisa kita kontak-kontakan, kita telepon-teleponan ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang menjalin hubungan yang LDR. Ya, sudah lama tidak bertemu, lalu bertemu, lalu terpisah lagi ya. Nah, ini juga ada pertemuan ya. Kayaknya sinkron ya sinkron. Bacaan ini sinkron. Jadi ada pertemuan, ada perpisahan ya. Ini unik sekali ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Itulah namanya hidup. Bukan pertemuan sih yang aku sesali. Bukan ya, salah. Bukan perpisahan sih yang aku sesali, tapi pertemuan yang aku sesali. Kenapa kita bertemu? Kalau kita tidak bertemu, tidak akan ada perpisahan. Mungkin itu logikanya ya. Tapi itulah ya, mungkin beberapa dari kamu yang LDRan ada pertemuan karena kerinduan ya, kita bertemu dulu nih. Mungkin di weekend ini, di bulan ini kita bertemu. Lah ya. Tapi ya mungkin itu hanya sesaat. Entah itu beberapa hari, beberapa minggu, lalu ya kita berpisah lagi. Gitu. Tapi itulah, itu namanya cinta. Ya. Sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi perbedaan ya, perbedaan jarak di sini. Entah itu perbedaan usia ya, entah itu perbedaan keyakinan ya, gitu. Jadi beberapa Gemini di sini di 7 hari ke depan ya, mungkin yang aku katakan di sini akan ada love, cinta ya. Ini cinta, ini cinta. Wah, kebetulan sekali. Jadi memang benar-benar ini tentang sebuah percintaan ya buat Gemini. Akan menemukan di 7 hari ke depan, mungkin kamu akan merasakan ada sebuah cinta yang tiba-tiba aja datang. Ya, mungkin sudah lama sih kamu memperjuangkan semua itu. Sudah lama kamu mencari cinta, tapi akhirnya di 7 hari ke depan itu mungkin akan terlihat
ya. Dan otomatis akan ada perubahan pada kamu. Perubahan besar ya. Ya mungkin dulunya kamu sendiri, sekarang kamu sudah ada yang nemenin ya. Mungkin ada yang ingin berkomitmen ya, jadi berubah dari statusnya single sekarang sudah jadi double ya, begitu. Jadi itu ya Gemini, mungkin dulu yang kayak merasa kesepian, sekarang aku sudah ada teman, teman curhat, teman bicara, teman saling berbagi begitu ya. Nah, Gemini, beberapa dari Gemini di 7 hari ke depan akan mendapatkan suatu penghargaan. Penghargaan itu dalam hal apa? Ya mungkin dalam hal cinta kamu dihargai, atau mungkin kamu dianggap orang yang baik ya, atau di dalam pekerjaan kamu terlihat begitu sangat berkualitas, kamu menunjukkan dedikasi kamu menunjukkan potensi kamu, sehingga kamu mendapatkan penghargaan nih dari atasan kamu ya, atau mungkin dari klien-klien kamu membuat perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan kamu itu berhasil ya. Dengan begitulah akhirnya kamu mendapatkan penghargaan. Semoga apapun itu ya akan terbaca di sini. Gemini. Kita akan lihat di sini apalagi yang terbaca dari kartu tarot ya. Buat Gemini. Apa yang terbaca di sini? Apa yang terbaca selanjutnya? Wah, kartunya licin sekali. Oke. Ya. Kita akan lihat. Nah, aku melihat di 7 hari ke depan. Ini ada pemikiran kamu yang membuat hati kamu sakit. Kenapa? Kenapa begitu ya? Mungkin ada sesuatu yang akan terungkap ya. Terungkap. Apakah itu yang terungkap? Seseorang yang kamu anggap, yang kamu pikirkan dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang single. Ternyata inilah penyebab kamu, di mana kamu ingin sembuh, di mana kamu ingin merasa butuh keajaiban ya, di mana kamu ada bisikan ya. Ternyata seseorang yang dekat dengan kamu dulunya dia adalah orang yang memiliki pasangan ya. Dia cinta sama kamu, dia suka sama kamu. Tapi dia juga punya pasangan, dia sudah menikah ya, begitu. Disitulah akhirnya kamu ini pengen move on, 3 of Wands. Ya, kalau zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Gemini. Oke, Gemini sama Gemini ya. Ada Gemini kuat juga di sini sih. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi ya. Ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Dan ada The Star, ada Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke. Ada 3 of Wands. Kamu siap untuk melupakan dia. Inilah cerita kamu sebenarnya. Kenapa kamu mendapatkan bisikan-bisikan ya? Kenapa kamu pengen melupakan semuanya? Kenapa kamu pengen move on? Ternyata seseorang itu orang yang sudah membohongi kamu. Dia sudah mengkhianati kamu. Ya, mungkin kamu begitu sangat mencintai dia, dia juga. Tapi ternyata ya, kamu tidak mengenal siapa dia. Ternyata dia menyembunyikan statusnya dia, ya. Itu. Dan akhirnya kamu pengen melupakan dia. Aku pengen move on. Karena jika aku pertahankan, aku tidak akan bahagia. Karena aku butuh kebahagiaan seutuhnya, bukan kebahagiaan semu, hanya sementara, begitu ya. Oke? Gemini, ini ada Ace of Wands. Kamu mulai punya kesempatan baru, kamu punya tugas baru, juga bisa dikatakan kamu punya pacar baru. Inilah mungkin yang kamu temukan, sebuah cinta yang mungkin cinta tanpa syarat, seseorang yang mungkin akan perjuangkan kamu, seseorang yang mungkin selalu ada buat kamu ya. Ini dia, ada Ten of Pentacles. Seseorang yang mungkin akan bisa memenuhi kebutuhan kamu. Dia adalah orang yang benar-benar yakin akan bisa membahagiakan kamu karena dia memiliki semuanya. Ya, di sini. Dia adalah seseorang yang mapan. Dia adalah seseorang yang bekerja keras. Arti kata, dia bisa membahagiakan kamu. Ya. Dan ini aku melihat ada Three of Pentacles. Kalau dari segi keuangan kamu ya, aku lihat itu baik-baik aja. Karena apa? Kami itu selalu beruntung sebenarnya. Ya, mungkin banyak orang-orang yang akan mendekat ke kamu
apapun itu, entah itu untuk mengenal kamu, untuk menjalin hubungan kerjasama dengan kamu, untuk menjadi teman kamu, ya, karena mereka melihat kamu itu adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, ya. Kamu itu bersinar, ini ada the star. Kamu itu selalu memancarkan sinar yang menerangi banyak orang, yang mungkin banyak orang juga yang terinspirasi dari kamu, sehingga ya kamu ya dikatakan orang yang sukses, begitu. Oke, Gemini. Nah, itu yang terlihat dari bacaan ini. Semoga apapun yang terbaca di sini akan bisa membawa kebaikan buat kamu, dan sehingga kamu akan bisa menemukan solusi dari masalah kamu, apalagi saat kamu menemukan seseorang yang sudah membohongi kamu. Ya, jalan apa yang harus kamu tempuh, ya semoga kamu akan menemukan jalan itu. Oke, Gemini. Nah, mungkin ini dulu yang bisa aku bacakan buat Gemini. Semoga terhibur. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.